kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil tugas video dari mata kuliah Turisme Psikologi di Museum Benteng Fredebook. Museum Benteng Fredebook Yogyakarta merupakan bangunan peninggalan masa kolonial Belanda di Indonesia. Pembangunan benteng berjalan seiring dengan pembangunan Istana Kesultanan Yogyakarta. Menurut Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 atas campur tangan VOC, yaitu Persekutuan Datang Belanda di Hindia Timur. Kerajaan Mataram pecah menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Nah, ini kita menuju ruang diorama 1 yang menampilkan diorama peristiwa sejarah sejak Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 sampai dengan masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Pada tanggal 21 Juli 1825, pasukan Belanda yang dipimpin oleh asisten residen Chevalier mengepung dalam Tegalreja untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Dalam peristiwa itu, Pangeran Diponegoro lolos dan mundur ke Selarong. Selarong merupakan sebuah tempat di kaki Bukit Kapur, berjarak kurang lebih 6 al atau 9 km dari kota Yogyakarta. Selanjutnya, kita di diorama berdirinya Taman Siswa. Pada masa kolonial, terjadi ketimpangan dalam hal pemerintahan pendidikan. Sistem pendidikan yang berlaku lebih banyak berorientasi pada kepentingan bangsa Belanda daripada pribumi. Dari mereka lahir gagasan untuk mengatas bangsa Indonesia penindasan tersebut. Kemudian membentuk sebuah forum untuk membicarakan masalah nasib bangsa Indonesia yang kemudian dikenal dengan Perkumpulan Selasa Kliwon di Yogyakarta. Setelah secara resmi Jepang berkuasa di Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942 melalui Perjanjian Kalijati, segera dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 yang menyatakan bahwa tentara Jepang melangsungkan pemerintahan militer. Selanjutnya, kita akan menuju ke ruang diorama 2 yang menampilkan diorama peristiwa sejarah sejak Proklamasi Kemerdekaan Rakyat Indonesia tahun 1945 sampai dengan meletusnya agresi militer Belanda 1 tahun 1947. Di Museum Benteng Fredebook Yogyakarta, mesin pencetak koran yang menjadi koleksi bersejarah adalah mesin cetak Heidelberg buatan Jerman. Mesin ini menjadi saksi bisu perjuangan pers Indonesia karena berperan penting dalam memproduksi dan menyebarkan salinan surat kabar untuk membakar semangat perjuangan kemerdekaan. Sebagai upaya untuk mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia, maka di Yogyakarta, Solo, dan Klaten banyak didirikan lembaga pendidikan tinggi milik pemerintah. Selanjutnya, kita akan memasuki ruang diorama 3 yang menampilkan diorama peristiwa sejarah sejak Perjanjian Renville tahun 1948 sampai dengan pengakuan kedaulatan RIS tahun 1949. Gangguan keamanan yang disebabkan oleh Belanda yang ingin mencoba menjajah lagi Indonesia menyebabkan para pelajar terbuka jiwanya untuk turut serta mendharma baktikan diri terhadap bangsa dan negara.
museum sendiri ini kan juga lokasinya ada di tengah-tengah Jogja. Jadi tempat jadi banyak pengunjung yang tertarik untuk masuk kebanyakan memang dari Sekawan. Kemudian selain itu yang membuat tertariknya adalah namanya Dancing Fountain kita di bawah sama pertunjukan video mapping. Itu rutin kita lakukan setiap jam 7 malam, Jumat Sabtu Minggu, lokasinya di depan. Kemudian selain itu juga kita menyediakan beberapa fasilitas lengkap lainnya, ada musola, toilet, ada minimart, bahkan selain kita juga ada untuk pertunjukannya kita rutin jam 7 malam. Nanti ada pertunjukan video mapping dulu, baru setelah itu kita lanjut ke pertunjukan teater. Kali ini kami berbincang dengan seorang pengunjung yang telah lama mengenal dan rutin mengunjungi Museum Benteng Frederiksburg setiap tahunnya. Melalui cerita dan pengalamannya, kita dapat melihat bagaimana museum ini tetap menjadi tempat yang menarik untuk belajar sejarah sekaligus mengenang perjalanan bangsa.